Desa Sukojati berada di Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan satu-satunya desa terpilih dari 7.724 desa sebagai percontohan desa anti korupsi di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program Smart Kampung mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan publik yang transparan dan akuntabel. Desa Sukojati ini salah satu desa dengan pelaksanaan smart kampungnya yang cukup baik dan cukup sukses. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya memang kami memiliki kebijakan di mana kami mengarahkan ADD dan DD di semua desa di Kabupaten Banyuwangi itu untuk digunakan dengan membuat program-program yang lebih produktif dan berdaya guna, terutama untuk masyarakat. Nah, jadi mereka kita lakukan kita arahkan gitu ya, desa-desa itu kita arahkan untuk menggunakan anggaran agar lebih tepat sasaran lagi. Dan memang digitalisasi ini menjadi modal bagi desa untuk meningkatkan pelayanan. Dan tidak hanya itu, Desa Sukojati juga menganggarkan untuk meningkatkan kapasiti dari staf-stafnya, ya, SDM-nya gitu ya, di desanya. Dan mereka mau berubah dari pola-pola yang lama menjadi pola-pola yang baru. Digitalisasi mereka sudah sangat familiar gitu ya. Dan alhamdulillah ketika itu Desa Sukojati masih dalam status desa berkembang ya, sekarang sudah menjadi desa mandiri. Itulah yang mungkin menjadi salah satu keinginan KPK menjadikan Desa Sukojati sebagai desa anti korupsi. Malam ini kita melakukan pelayanan malam yang biasanya disebut dengan pelayanan keliling atau kepali. Dengan adanya bantuan DD dan ADD, banyak bantuan-bantuan tersebut saya manfaatkan dengan baik. Salah satu contoh, mobil pelayanan itu saya buatkan menjadi bentuk pelayanan kepada masyarakat. Mobil itu sebagai mobil jemput bola. Dengan adanya orang masyarakat minta administrasi, salah satu contoh membuat KTP, KK. Itu kalau orang-orang anak-anak remaja itu biasanya datang di desa. Tapi dengan adanya orang-orang yang sudah tua ini, saya menyempatkan diri bahwa adanya mobil tadi itu yang bantuan dari ADD maupun DD itu saya gunakan untuk jemput bola barangkali orang-orang yang sudah, artinya umur-umur yang 60 tahun yang tidak bisa, atau yang tidak kuat melangkah ke desa, akhirnya pakai mobil itu. Akhirnya desa melakukan jemput bola. Program lain yang turut mendukung Desa Sukojati sebagai desa anti korupsi adalah pengembangan e-village budgeting dan e-monitoring system. Sistem tersebut untuk mengelola keuangan desa atau dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan secara terintegrasi. Dengan adanya indikator maupun tolak ukur yang diterapkan di dalam sistem desa anti korupsi ini, kami punya standarisasi bagi semua desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga semuanya harapan kami akan kami arahkan ke sana sebagai bentuk akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa, karena begitu banyaknya sumber bantuan dana yang ada di desa saat ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya mungkin bantuan keuangan desa itu totalnya hanya antara 200 sampai 300, namun sekarang sudah miliaran, mungkin paling sedikit 1,5 miliar bantuan keuangan yang digelontorkan baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Insya Allah kalau menurut pandangan kami untuk Desa Sukojati sudah melakukan itu terkait transparansi, baik itu secara manual terkait penggunaan alokasi anggaran yang ada di desa itu juga dipasangkan banner dan sebagainya. Tapi secara
apa istilahnya, melalui website mereka juga mereka tampilkan di sana apa yang mereka lakukan pada tahun anggaran berjalan dan pada proses perencanaan, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat. Para aparat pemerintah desa juga mendapatkan bimbingan dan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, BPD, dan KPK juga terus memantau pelaksanaan program desa anti korupsi di Desa Sukojati. Pengawasan juga turut menyertakan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa ataupun petugas. Tidak hanya itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pembangunan desa. Apabila kita menemukan hal-hal yang sekiranya memang dirasa masyarakat ini kurang puas dengan Indonesia, kita adakan, karena BPD sendiri kami mengadakan kegiatan rutin bulanan, yang mana dalam kegiatan bulanan itu baik ada masalah atau tidak ada masalah di desa tetap kita adakan rutinan. Ya, di situ kita mengumpulkan semua anggota BPD dan juga beberapa orang PDS, baik itu kepala desa, sekdes, ataupun bendahara, ataupun PK. Nah, di situ kita ngomong-ngomong, Pak, ada masyarakat dusun A menilai apa yang sudah jadi kebijakan desa sebenarnya kok kurang tepat. Bagaimana, Pak, pelaksananya, solusinya seperti apa? Seperti itu. Terus contoh lagi, Pak, masyarakat ini kok sepertinya tidak terlayani. Apakah benar laporan di masyarakat itu seperti itu? Coba jenengan klarifikasi kepada kita biar kita tahu bahwa apa yang sudah jadi keluhan masyarakat itu benar-benar nyata adanya. Nah, dari situ nanti kita dialog, kita diskusi, akan menemukan ataupun menghasilkan sesuatu yang khususnya untuk masyarakat, kembali lagi ke masyarakat. Nah, untuk monitoring sendiri sebenarnya kita tidak memiliki rencana sampai sejauh itu gitu ya, tapi karena begini, karena yang kita nilai ini kan adalah desa-desa yang sudah memiliki kategori istimewa gitu ya. Kita sudah memberikan bimbingan teknis, sudah melakukan monitoring dan evaluasi. Kita yakin betul bahwa Desa Sukojati ini sudah bisa menerapkan indikator-indikator yang ada di desa anti korupsi tersebut gitu. Ya, saya senangnya di sini kan masalah pengurusan surat-surat, ya saya kira enggak ada masalah uang itu membayar, enggak ada, itu gratifikasinya enggak ada, sangat baik sekali gitu. Untuk pelayanannya saya sangat puas untuk pelayanan ya seperti ini. Ya. Oke, ini juga istilahnya apa ya? Mobil ini juga membantu Bapak ya karena sibuk ya, Pak ya? Iya, ya, karena saya sibuk. Karena tidak bisa datang ke desa pagi, kadang saya kerjanya kan di lapangan gitu ya. Ya. Dengan adanya ini karena malam hari Bapak lagi renggang, Bapak bisa gitu. Iya, bisa menyempatkan ini. Di sini ada aparatnya desa, pada ramah, baik, terus juga cepat pelayanan, terus ini ada inovasi pelayanan, jadi kita nggak perlu ribet. Kita juga masyarakat diajak sama Pak Kades, kalau ada aparat yang minta uang, itu langsung dilaporkan saja. Terus juga anggaran desa sekarang, jelas informasinya ada di web. Dan lebih tahu uangnya itu lari kemana. Melalui program Desa Anti Korupsi diharapkan dapat memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat, karena program Desa Anti Korupsi dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga optimalisasi penyerapan dana desa untuk membangun desa pun tercapai. Kita jadikan Indonesia bebas korupsi dimulai dari desa.